Para pemirsa, salam sehat bagi kita semua. COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 merupakan penyakit baru yang ditimbulkan oleh coronavirus yang sebenarnya telah ada dan pernah menimbulkan pandemi SARS beberapa tahun yang lalu. Namun pada COVID-19 ini terbukti adanya penularan dari manusia ke manusia sehingga penyebarannya cukup cepat dan hanya dalam beberapa bulan seluruh dunia mengalami infeksi virus corona 2019 ini. Sobat Sehat, untuk mengetahui bagaimana lansia atau usia rentan ini terhadap virus Coronavirus Disease 2019 serta terhadap ibu hamil dan menyusui, telah hadir di tengah-tengah kita narasumber. Yang pertama adalah Dr. Probo Suseno, spesialis penyakit dalam, konsultan geriatri Vinasim dari Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito. Assalamualaikum dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, semoga sobat sehat juga sehat. Baik, dokter, kita juga menghadirkan narasumber yang kedua yaitu Dr. Irwan, spesialis obstetri ginekologi konsultan sebagai ahli kebidanan dan kandungan dari Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito. Assalamualaikum Dr. Irwan. Waalaikumsalam. Sehat dokter? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat semua. Baik dokter, saat ini kita akan membahas tentang beberapa pertanyaan yang masuk dari masyarakat tentang COVID-19 ini. Yang pertama, masyarakat menanyakan usia paling rentan yang bisa terkena oleh virus COVID-19 ini. Mungkin Dokter Probo bisa menjelaskan. Ya, kelompok usia yang rentan terhadap infeksi coronavirus 19 ini pertama adalah lansia, ya, lansia. Ya, apalagi yang punya penyakit penyerta seperti tipis, paru-paru, jantung, kencing manis, asma, leukemia dan sebagainya. Yang kedua adalah bayi dan ibu-ibu yang hamil dan menyusui. Seperti itu. Untuk lansia kenapa paling rentan dokter? Ya, jadi berbagai penelitian di belahan dunia ini dan para ahli ternyata lansia itu mengalami penurunan daya tahan tubuh atau sistem imunnya mengalami penurunan, gitu ya. Dan penurunan ini diakibatkan banyak hal karena kelenjar timusnya berbagai pusat pelatihan pematangan sel darah putih mengalami involusi, menyusut hilang karena proses umur. Kemudian yang kedua, makanan yang penumpang utama sistem kekebalan tubuh juga tidak sebanyak orang waktu masih muda. Giginya mulai ompong, kelenjar ludahnya berkurang, gerakan kerongkongannya lambat, lambung mengecil, jadi nggak bisa makan yang banyak. Yang ketiga, aspek psikologis, rindu, kangen, dan ditinggalkan sesuatu masa tidak digunakan orang, itu juga menyebabkan sistem kekebalan tubuh juga turun. Faktor yang lain adalah penyakit-penyakit yang lain yang misalnya yang punya dampak buruk efek samping obatnya. Ini juga menyebabkan mengapa lansia lebih mudah kena. Sebab yang lain adalah lansia itu dari segi sosial ekonomi, ya, ada keterbatasan ekonomi, sehingga dia karena udah masa purna bakti atau pensiun nggak bisa bekerja, apalagi yang dia orang mengandalkan kekuatan ototnya sehingga mengalami keterbatasan uang. Kalaupun punya uang, menyuruh orangnya nggak ada, kadang-kadang, ya. Jadi ini apalagi ada masa-masa seperti ini, ada pembatasan sosial yang menyebabkan orang nggak bisa gampang mendapatkan bahan makanan, mau belanja sekarang yang biasanya jual sayur, makanan mulai ada. Yang menyebabkan beberapa. Iya betul dokter. Untuk ini dokter, dari penjelasan dokter tadi, kekebalan yang sudah menurun, adanya perasaan sudah ditinggalkan menyebabkan turunnya kekebalan, berarti lansia ini selain rentan juga kalau sakit terkena corona ini efek mungkin kesakitan dan kematiannya seperti apa dokter? Ya, angka kesakitan kematian lebih tinggi dibanding orang-orang yang lebih muda atau lansia yang berpenyakit itu akan lebih tinggi dibanding lansia tidak berpenyakit. Oh, seperti itu dokter. Ya, masyarakat dan sobat sehat mungkin paham dari penjelasan dokter Probo ini. Sementara kita lanjut dulu untuk masalah ibu hamil.
Dokter Irwan, untuk masalah ibu hamil terhadap COVID-19 ini, apa yang harus dilakukan dokter, mengingat ibu hamil ini kan tidak sendiri, beliau mempunyai janin yang ada di dalam kandungannya. Seperti apa yang harus dilakukan? Terima kasih Dr. Wisnu. Pertama-tama yang harus kita ketahui adalah infeksi SARS-CoV-2 yang menimbulkan penyakit baru yang kita kenal COVID-19 ini pertama kali dilaporkan di Cina pada Desember tahun lalu. Kemudian WHO pada akhir Januari mengumumkan bahwa terjadi suatu wabah global, artinya hampir seluruh negara terkena infeksi COVID ini. Begitu juga dengan Indonesia. Indonesia pertama kali dilaporkan sekitar awal Maret tahun ini. Dan dari gejala yang ditimbulkan, baik ibu hamil maupun ibu yang tidak hamil, gejalanya hampir sama. Gejala utamanya yaitu demam, sesak nafas, kemudian flu. Kemudian untuk infeksi yang relatif masih baru ini, memang kita belum banyak tahu mengenai perangai virus ini pada ibu hamil. Tetapi sampai saat ini penularan kepada ibu hamil itu bisa menimbulkan gejala yang ringan sampai sedang maupun berat. Gejala ringan akan terjadi kalau ibu itu mempunyai sistem imun yang baik. Sedangkan gejala berat seperti pneumonia, sesak nafas bisa terjadi pada ibu hamil yang mempunyai penyakit komorbid. Penyakit komorbid ini bisa ibu hamil dengan diabetes mellitus, ibu hamil dengan hipertensi dan sebagainya. Nah, pada kelompok yang rentan ini sebaiknya ibu hamil waspada. Seperti itu ya dokter ya. Jadi secara umum apakah ibu itu hamil ataukah wanita itu tidak hamil sebenarnya sama ya dokter, bisa menyerang sama, tetapi yang mempunyai penyakit penyerta atau komorbid itu menjadi lebih rentan karena efeknya juga lebih besar ya dokter ya. Kemudian kalau adakah bukti bahwa nanti ibu hamil yang terkena coronavirus ini kemudian menularkan ke janinnya dokter? Ya, jadi itu pertanyaan yang sering ditanyakan ke kami. Apakah terjadi infeksi atau transmisi vertikal dari ibu menularkan ke bayi? Sama halnya seperti penyakit HIV misalnya. Nah, pada penyakit COVID-19 ini sampai saat ini belum pernah ditemukan adanya virus itu di dalam cairan ketuban maupun kemampuan virus itu menembus sawar barier plasenta. Sehingga infeksi atau transmisi vertikal dari ibu ke bayinya itu tidak akan terjadi pada saat kehamilan. Infeksi bisa terjadi pada saat postnatal atau pada saat persalinan, lebih ke arah kontak langsung dari ibu penderita COVID-19 ke bayi yang baru dilahirkan. Seperti itu ya dokter. Artinya itu untuk ibu hamil tidak ada bukti bahwa ada penularan langsung melalui plasentanya ya dokter ya. Untuk ibu menyusui dokter, di sini bayi harus disusui dengan jarak yang mungkin dekat. Seandainya ibu itu sudah menderita COVID-19, apa yang harus dilakukan dokter? Jadi untuk ibu yang menyusui, kita harus perhatikan mengenai universal precaution. Pada ibu dengan tanpa gejala atau ibu dengan gejala ringan itu bisa memberikan ASI secara langsung dengan memperhatikan kebersihan atau universal precaution. Misalnya membersihkan puting sebelum memberikan ASI-nya, kemudian menggunakan masker, kemudian kita hanya bersentuhan kepada bayi kalau kita ingin memberikan ASI. Nah, itu perlu diperhatikan. Pada ibu dengan infeksi yang berat atau kondisi sesak nafas itu mungkin ASI tetap bisa diberikan dengan menggunakan cara ASI perah. Jadi ASI diperah oleh tenaga medis kemudian diberikan kepada bayi dengan memperhatikan higienis perorangan. Berarti pada ibu yang terinfeksi corona dengan gejala berat yang mungkin harus diisolasi, cara-cara untuk pemberian tidak langsung tetap bisa dilakukan? Tetap bisa dilakukan. Oke, ASI bisa tetap diberikan ya dokter ya.
Baik dokter, kemudian Sobat Sehat mungkin kita akan menanyakan juga tentang bagaimana pencegahan supaya kelompok-kelompok rentan ini bisa terhindar dari coronavirus. Mungkin dari dokter Probo bisa menjelaskan bagaimana supaya usia lanjut ini bisa mencegah terhadap penularan COVID-19, dokter. Terima kasih. Lansia yang rentan ini supaya tidak gampang kena penyakit harus melakukan beberapa hal. Yang namanya 9 rumus sehat. Yang pertama adalah makan minum yang bagus ya, halalan thayyiban ya. Jangan lupa minum yang cukup. Makanan usahakan dipaksa ya. Enak enggak enak dipaksa. Memilih makanan yang baik bukan yang mudah. Ya. Oke. Ya usahakan ada sayur, buah itu sangat bagus. Minuman yang cukup ya. Kemudian yang kedua adalah olahraga. Sesibuk apapun usahakan olahraga meskipun hanya tepuk tangan, jalan kaki, 10 menit pagi, 10 menit siang, 10 menit sore. Tidak iungan tangan. Ya. Yang ketiga adalah tidak stres. Ya. Stres itu menyebabkan sistem kekebalan tubuh kita tuh rapuh, gampang kena penyakit. Kalau kita semangat, maka penyakit terusir. Yang ketiga. Ya, kemudian yang keempat adalah lingkungan yang bersih dan indah. Nah karena itu kita hendaknya pakai masker ya. Pakai masker yang bagus. Kalau jangan lupa pakai masker ya. Jika bisa bikin sendiri. Kalau yang sedang sakit ya pakai yang bagus ya. Yang bisa mencegah penyebaran penyakit atau lapisannya lebih bagus ya. Kemudian jangan lupa sering cuci tangan ya. Cuci tangan. Lingkungan bersih dan indah. Kemudian yang lainnya adalah tidur cukup. Tidur cukup membuat sistem kekebalan kita ampuh. Usahakan tidur antara 4-9 jam ya sehari semalam. Bagi yang menjaga malam, tugas malam ya sudah tidur siang. Kemudian bertakwa, jangan lupa berdoa. Ada Allah Tuhan yang pengasih. Kemudian bersedekah. Bersedekah itu bisa mencegah musibah atau balak. Syukur, sabar, silaturahmi, puasa sangat bagus membuat kekebalan tubuh kita baik. Apalagi tinggalkan yang tidak ada gunanya. Kalau nggak ada gunanya nggak usah lakukan. Ngobrol-ngobrol nggak ada gunanya nggak usah ngobrol, nggak usah pergi nggak ada gunanya. Di rumah aja, stay at home ya. Dan yang kedua adalah hobi. Hobi itu menyenangkan hati. Hati yang senang itu membuat endorfin muncul, serotonin naik dan jarang sakit ya. Kemudian akan tambah segar gitu. Kalau hobi, silakan bersenandung, mengaji, berternak atau tanaman atau apapun ya. Yang terakhir kegiatan sosial aktif. Kalau ada pembatasan sosial ini maka terpaksa kita pakai WA, telepon atau SMS. Teknologi ya dokter ya. Berarti pada garis besarnya bagaimana usia lanjut ini tetap bisa senang sehingga kekebalan itu meningkat ya dokter ya. Dan tetapi tidak lupa untuk selalu bertakwa memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baik dokter, kemudian untuk ibu hamil dan ibu menyusui untuk pencegahan supaya mereka semua bisa terhindar dari COVID-19 dokter. Ya. Jadi pada prinsipnya seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Probo, untuk ibu hamil dan ibu menyusui ada beberapa hal yang mungkin perlu diperhatikan. Jadi pertama seperti yang tadi saya sampaikan bahwa virus ini tidak menularkan dari ibu ke bayinya, sehingga cara persalinan baik seksio sesaria maupun vervaginal itu sama, sehingga tidak ada bukti bahwa persalinan seksio itu bisa mencegah penularan dari ibu ke bayi. Kemudian yang kedua adalah perhatikan pola makan, ya, pola makan dengan gizi yang seimbang, kemudian dimasak secara sempurna, itu bisa mencegah virus itu masuk ke dalam tubuh. Kemudian yang berikutnya adalah usahakan untuk menggunakan masker dan jaga jarak, ya. Masker bisa menggunakan masker kain atau bisa menggunakan masker medis, tergantung ibu kalau sehat bisa menggunakan masker kain, kalau sedang flu bisa menggunakan masker medis. Kemudian jangan lupa kalau ibu merasa ada keluhan batuk, sesak nafas, demam, itu segera menghubungi fasilitas kesehatan. Karena gejala itu yang biasanya pertama kali dirasakan oleh ibu yang menderita infeksi. Mungkin itu. Iya dokter, Sobat Sehat mungkin kita perlu untuk mendengar closing statement dari narasumber
Mungkin dari Dokter Probo apa yang pesan yang akan disampaikan dokter terutama untuk lansia? Nomor satu, tetap optimis, bersemangat. Ya, Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Melindungi. Percayalah, virus suatu saat akan pergi dari bumi kita. Iya. Kemudian yang kedua, usahakan bekerja sama dengan siapapun untuk dalam perbuatan baik dan takwa. Jaga kesehatan, tolong menolong dalam makanan, kemudian beras, lauk atau apapun. Dengan cara demikian, moga-moga Tuhan akan sayang pada kita semuanya, kita semua terbebas dari coronavirus. Oke, baik, tetap semangat dan berbagi kebahagiaannya dokter. Kemudian untuk pesan untuk ibu hamil dan ibu menyusui dokter, monggo. Ya. Jadi perlu kita ingat bahwa kehamilan itu adalah suatu anugerah, suatu titipan, ya, suatu titipan yang dipercayakan kepada kita untuk merawat. Sehingga kita wajib menjaga titipan itu bisa tumbuh secara sempurna. Bagi ibu-ibu yang mempunyai komorbid, dok saya punya komorbid, diabetes, punya hipertensi, maka dengan mengontrol komorbid itu, mengontrol gula darah, mengontrol hipertensi, maka risiko penularan COVID-19 ini bisa kita cegah. Dan yang penting kita mentaati anjuran pemerintah untuk selalu menjaga jarak, cuci tangan yang sering, dan tidak perlu keluar rumah kalau tidak diperlukan. Ini juga bisa mencegah penularan COVID-19 pada ibu hamil. Ya, paham dokter ya. Baik sobat sehat, telah kita dengarkan mengenai penjelasan bagaimana COVID-19 bisa kita hindari baik pada usia rentan yaitu lansia maupun pada kelompok-kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui dan bayinya. Kekebalan seseorang sangat menentukan apakah orang itu bisa melawan infeksi virus COVID-19. Untuk itu, utamakan hidup yang sehat, lakukan prosedur-prosedur yang telah disarankan dari kesehatan seperti memakai masker, sering mencuci tangan, kemudian menjaga physical distancing atau social distancing, dan juga tidak pergi-pergi apabila memang tidak diperlukan. Dan juga pesan-pesan khusus untuk beberapa statement dari Dr. Irwan maupun Dr. Probo tadi bisa kita lakukan untuk terhindar dari infeksi virus COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, Bapak-bapak dan ibu-ibu saudara yang saya hormati. Selama masa pandemi COVID-19 yang juga terjadi di Kabupaten Sleman tercinta, saya mengajak agar senantiasa melakukan langkah-langkah pencegahan. Mengingat penambahan kasus konfirmasi COVID-19 belum menunjukkan laju penurunan, khusus kepada Bapak, Ibu, Saudara yang telah memasuki lanjut usia atau memiliki riwayat penyakit tidak menular maupun ibu hamil, agar tetap semangat untuk menjalankan perilaku hidup bersih dan sehat dengan tetap menjaga jarak, mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta mengkonsumsi obat-obat sesuai dosis yang ditentukan, termasuk tentu saja tablet tambah darah bagi ibu-ibu hamil. Mari saling melindungi diri dan keluarga dari penularan COVID-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.